Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Khadijah Nur Amelia dari kelas 1A Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan penelitian agama dan penelitian keagamaan serta berikan contohnya masing-masing. Jadi, yang pertama itu penelitian agama. Penelitian agama ialah usaha untuk mengkaji sebuah agama yang didasarkan atau difokuskan pada konsep historis, komparatif, teologis, dan psikologis. Adapun usaha dalam kajiannya ini berdasarkan kondisinya masing-masing. Yang pertama itu mengkaji dari segi kasus pendapat atau logika yang disandarkan pada penelitian filsafat. Misalnya, adanya sebuah premis eksistensial untuk menjelaskan konsep Tuhan, manusia, serta hubungan antara keduanya. Yang kedua itu mengenai konsep data agama. Seperti yang berdasarkan Hasan Mu'arif, bahwasannya beliau itu meneliti melalui pendekatan arkeolog tentang benda-benda artefak dengan 3 dimensi, yaitu dimensi ruang, waktu, dan bentuk, di mana ketiga ini disandarkan pada struktur, pada fungsi, dan pada konteksnya. Dan ketiganya ini harus melibatkan penelitian agama. Yang ketiga itu lewat psikologis. Psikologis itu maksudnya meneliti dengan konsep kejiwaan atau konsep tingkah laku manusia seperti saat meditasi atau berdoa. Pada intinya, kalau penelitian agama itu memfokuskan pada mengajari suatu ajaran pokok agama seperti akhlak, tasawuf, dan mengarah kepada doktrin-doktrin keagamaan. Kalau penelitian keagamaan itu berfokus pada usaha untuk mengkaji sebuah agama sebagai suatu gejala sosial atau suatu sistem keagamaan. Penelitian keagamaan ini mencakup 3 hal. Yang pertama itu perilaku masyarakat dengan agamanya itu sendiri. Yang kedua, perilaku masyarakat, yang mana perilaku itu mendefinisikan bahwasanya masyarakat itu menganut suatu agama. Misalnya, apa yang dibicarakan oleh Habib Ja'far terkait seperti jika kamu ingin melihat apa itu Islam, seperti apa Islam itu, maka lihatlah diriku. Jadi, kita sama-sama mendefinisikan Islam itu dengan diri kita sendiri. Yang ketiga itu ajaran Islam yang melahirkan suatu corak atau suatu budaya. Misalnya itu adanya sebuah tradisi seperti tradisi Gerbek Syawal yang ada di Yogyakarta. Itu kan tradisi pada hari raya Idul Fitri atau pada tanggal 1 Syawal yang mana hanya ada di Yogyakarta itu sendiri, di mana suatu ajaran tentang merayakan sebuah hari raya Idul Fitri dan dikaitkan dengan konsep pengajaran sebuah kebudayaan yang mana melahirkan coraknya tersendiri di daerah tersebut. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua mengenai jelaskan dinamika Islam kontemporer dan berikan contoh pemikirannya. Jadi, yang pertama itu ada Islam kultural. Islam kultural itu ialah sebuah gerakan atau upaya dakwah Islam dengan mengakulturasikan budaya Islam dengan corak-corak yang ada di masyarakat. Misalnya itu contoh pemikirannya pada tradisi halal, tradisi mendak, dan lain sebagainya. Itu semua kan tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis sebagai sebuah standarisasi Islam yang mana mengatakan bahwasanya standarisasi Islam itu ada pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi pada kenyataannya tidak semua tradisi itu ada perintahnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi kita memang jangan melawan budaya selagi budaya itu tidak haram dan tidak bertentangan dengan agama Islam sendiri. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya Islam itu tidak sama dengan Arab, tetapi Islam tidak akan lepas dari yang namanya Arab. Maka kita itu harus mencoba untuk berbaur dan mengakulturasi dan bersikap terbuka kepada budaya selagi budaya itu tidak bertentangan dengan agama kita. Bila Islam kultural itu pendekatan dengan struktur yang tidak legal dan formal, kalau Islam struktural itu melalui pendekatan yang struktur legal dan formal, seperti merujuk pada kerangka kerja hukum resmi yang ditetapkan oleh suatu hukum atau otoritas hukum setempat atau sebuah negara, yang mana mencakup terkait undang-undang,
peraturan pemerintah, sistem peradilan yang mana akan membentuk suatu pemerintahan dalam sebuah negara. Seperti contohnya itu pada Partai Islam. Yang ketiga itu ada post-tradisionalisme Islam, di mana ini merupakan gerakan lompatan yang berupaya untuk mengkontekstualisasikan tradisi Islam klasik ke ranah Islam yang kekinian. Jadi, bagaimana upayanya agar tradisi Islam yang klasik itu bisa dikemas, diperbaharui, tidak jadul dan terasingkan meskipun bisa diaplikasikan ke zaman sekarang ini. Contoh pemikirannya itu seperti Al-Quran yang pada zaman dulu itu hanya bisa dibaca lewat media kertas, namun sekarang bisa diakses lewat ponsel dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada postmodernisme Islam, di mana hal ini merupakan peralihan menuju identitas Islam yang sejati yang bertentangan dengan identitas Barat, di mana hal ini berupaya untuk mengembalikan nilai-nilai Islam ke arah yang lebih tradisional dan menolak modern. Islam pasca zaman modern ini memang lebih cenderung untuk mengembalikan nilai-nilai keislamannya kepada arah yang tradisional. Contoh pemikirannya ini seperti pada kritik terhadap institusi keagamaan. Pada pemikiran postmodernisme Islam ini dapat mengeksplorasi kritik terhadap institusi keagamaan, bahwasanya mungkin institusi tersebut dianggap otoriter atau tidak responsif terhadap perubahan sosial. Hal itu merupakan contoh pemikiran dari postmodernisme Islam. Yang kelima atau yang terakhir itu mengenai konsep neomodernisme Islam. Neomodernisme Islam ini merupakan sebuah gerakan kultural intelektual dengan rekonstruksi internal umat Islam dengan merumuskan lagi secara lebih utuh, komprehensif, dan universal terkait umat Islam itu sendiri dengan lewat pembaruan konsep-konsep dan nilai-nilai keislamannya secara lebih modern dan lebih baru. Sehingga contoh pemikirannya itu yang pertama ada dialog antar agama. Hal ini dengan mengkomunikasikan antara pemuka agama untuk menjalin kerjasama di antara perbedaan yang ada. Yang kedua itu ada contohnya seperti pendidikan perempuan. Hal ini dengan cara dilakukannya pemberdayaan perempuan yang sejalan dengan konsep kesetaraan gender pada pendidikan Islam. Yang ketiga itu ada juga reinterpretasi ijtihad, di mana konsep neomodernisme Islam pada dinamika Islam kontemporer ini sangat mendukung terkait revitalisasi ijtihad untuk pembaharuan konsep-konsep hukum secara lebih modern lagi dan disesuaikan dengan zaman sekarang. Sekian jawaban dari saya terkait ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian isi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.